Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran ekonomi dengan tema dasar-dasar ekonomi bagian pertama. Konsep dasar ilmu ekonomi. Mengapa perlu mempelajari ilmu ekonomi? Adalah karena adanya masalah yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan ini. Apa yang dihadapi oleh manusia menurut ilmu ekonomi? Yaitu adalah masalah di dalam ilmu ekonomi yang berupa kelangkaan atau sering disebut dengan istilah scarcity. Apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan itu? Apa makna langka di dalam ilmu ekonomi ini? Di dalam ilmu ekonomi, kelangkaan dimaksud adalah pada saat sumber pemuas kebutuhan dihadapkan dengan kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas. Sehingga kelangkaan menunjukkan kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan seluruh kebutuhan kita yang jumlahnya sangat banyak itu. Dengan kata lain, kelangkaan adalah terjadi karena jumlah kebutuhan yang jauh lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia sebagai pemuas kebutuhan itu. Nah, dalam hal ini, kelangkaan bukan berarti kebutuhan itu sulit untuk didapatkan atau sulit untuk diperoleh. Kelangkaan itu terkait dengan adanya satu ketimpangan antara jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan jumlah alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya sangat terbatas. Itulah yang dimaksud dengan kelangkaan atau scarcity di dalam ilmu ekonomi. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi masalah kelangkaan ini? Nah, mau tidak mau manusia harus melakukan satu usaha yang dinamakan usaha untuk memilih mana-mana kebutuhan yang harus dipenuhi dan mana-mana kebutuhannya yang bisa dipenuhi kemudian atau bahkan mana-mana kebutuhan yang tidak perlu dipenuhi. Nah, di sini manusia dihadapkan dengan tuntutan untuk membuat alternatif-alternatif prioritas yang harus dia susun secara berurut, mulai dari yang paling penting, penting, kemudian yang tidak penting atau bisa diabaikan, atau bahkan tidak perlu diperhatikan. Nah, tujuan akhir dari usaha memilih ini adalah untuk bagaimana caranya supaya seluruh kebutuhan manusia itu dapat dipenuhi. Oleh karena itu, ilmu ekonomi secara umum dapat juga disebut sebagai ilmu memilih, yaitu memilih alternatif-alternatif prioritas mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu, dan mana-mana yang bisa dipenuhi kemudian. Mari kita melihat apa-apa saja kebutuhan-kebutuhan manusia itu menurut beberapa hal yang menjadi dasarnya. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Kita tentu mengetahui tentang apa yang disebut sebagai kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang wajib dipenuhi dalam kehidupan manusia ini. Contoh, sandang atau pakaian, pangan atau makanan, minuman, ya, kemudian papan atau tempat tinggal, ya. Nah, itu adalah contoh dari kebutuhan primer, di mana kebutuhan ini harus dipenuhi, wajib dipenuhi dalam kehidupan manusia ini. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang bisa dipenuhi kemudian setelah kebutuhan-kebutuhan primer itu bisa dipenuhi. Contohnya perabotan rumah tangga seperti kursi, lemari, kemudian tempat tidur, amben dipan, spring bed gitu ya. Ya, kemudian perabot
elektronik seperti televisi, misalnya seperti itu, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan berdasarkan intensitasnya adalah kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini sering disebut sebagai kebutuhan prestis atau kebutuhan yang terkait dengan gaya hidup, dengan gengsi, dengan kemewahan. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan yang bukan kebutuhan-kebutuhan yang wajib dipenuhi, tetapi kebutuhan-kebutuhan yang bisa didapatkan atau dipenuhi manakala dua kebutuhan sebelumnya memang sudah bisa dipenuhi dan sudah bisa didapatkan oleh manusia tersebut. Contoh misalnya mobil, perhiasan, ya seperti emas, perak, berlian, ya seperti itu dan lain-lain sebagainya. Villa, ya seperti itu. Ya, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ada dua di sini. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan manusia yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan fisik jasmaniahnya. Misalnya makanan, minuman, olahraga, ya, kesehatan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rohani atau kebutuhan jiwa. Adalah kebutuhan manusia yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan rohaniahnya atau jiwanya. Contohnya belajar, ya, beribadah, piknik, ya, dan lain sebagainya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan jiwanya. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan berdasarkan waktunya, ya. Yang pertama adalah kebutuhan saat ini atau sekarang. Contohnya, pada saat Anda sakit atau kita sakit, maka kita butuh obat. Pada saat hujan, butuh jas hujan atau payung, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang atau nanti. Contohnya adalah menabung, ya, kemudian berinvestasi dan lain-lain. Itu adalah kebutuhan berdasarkan waktu. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Ada dua juga nih. Yang pertama adalah kebutuhan individu, ya, yaitu kebutuhan yang terkait dengan pribadi seseorang. Ya, misalnya makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, dan lain sebagainya. Vitamin juga termasuk begitu ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kelompok, misalnya jalan raya, kemudian fasilitas kesehatan, pasar, ya, mall, ya, tempat ibadah, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan kelompok. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan sumbernya. Ada dua juga nih. Yang pertama adalah kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang muncul dari luar dirinya atau kebutuhan yang muncul dari lingkungan sosialnya. Ya, misalnya perhiasan emas, perak, berlian, dan lain-lain sebagainya. Ya, perhiasan seperti apa sih yang baik, ya, di masyarakat sosialnya? Nah, itu yang menjadi kebutuhan sosial. Kemudian kendaraan, ya. Kendaraan yang bagus menurut lingkungannya itu seperti apa sih? Ya, itu juga kebutuhan terkait dengan sosial. Yang kedua adalah psikologis, yaitu kebutuhan yang muncul dari dalam internal dirinya sendiri. Ya, misalnya kebutuhan akan kasih sayang atau afektif, ya, kebutuhan untuk dimengerti, kebutuhan untuk didukung, dimotivasi, ya, diberikan dukungan emosional, ya, seperti itu. Kebutuhan simpati orang lain, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh dari kebutuhan psikologis. Nah, kemudian apakah yang dimaksud dengan alat memuas kebutuhan? Alat memuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi alat yang dipakai untuk memuaskan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan manusia itu disebut dengan alat pemuas kebutuhan.
Atau bisa juga disebut kalau di dalam istilah produksi namanya produk. Ya, ada dua macam. Yang pertama adalah barang, yang kedua adalah jasa. Ya, jadi kalau bicara tentang produk itu ada barang dan jasa. Produk sendiri ada dua macam itu. Barang adalah alat pemuas kebutuhan yang tampak secara fisik, ya, terlihat gitu ya, kelihatan ya, dan dapat dirasakan manfaatnya. Ya, misalnya makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, ya, dan lain sebagainya. Yang wujudnya adalah bisa dilihat, bisa disentuh, dan bisa dirasakan manfaatnya. Itu adalah produk dalam bentuk barang atau alat pemuas kebutuhan dalam bentuk barang. Yang kedua adalah jasa. Nah, jasa ini adalah alat pemuas kebutuhan yang tidak bisa dilihat, tidak tampak. Tidak tampak secara fisik, tidak bisa dilihat, nggak bisa diraba, tetapi manfaatnya bisa dirasakan. Nah, contohnya jasa dokter. Kalau kita sakit, kita ke dokter, konsultasi dengan beliau, kemudian diberikan saran, diperiksa, dan lain sebagainya, kemudian diberikan solusi-solusi, harus begini, harus istirahat cukup, kemudian harus minum obat dan lain sebagainya. Nah, kemudian sembuh setelah mendapatkan saran-saran tersebut dan dilaksanakan. Nah, kemudian jasa konsultan, banyak konsultan yang ada. Konsultan pajak, konsultan keuangan, konsultan teknik, konsultan macam-macam ya, yang jasanya atau kemanfaatannya itu bisa dirasakan, tetapi wujudnya tidak bisa dilihat. Seperti itu. Kemudian jasa tukang jahit misalnya, itu eh, contoh dari jasa, jasa servis, jasa reparasi dan lain sebagainya. Itu adalah eh, macam-macam alat memuas kebutuhan. Baik, itu yang bisa disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan bagi Anda semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Semoga apa yang dipelajari dapat dipahami dan berkah untuk kita semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.